kalau ini kan nggak bisa. Beda sama laki-laki bajingan, pasti dia akan kembali ketika kita dari hati ke hati. Tapi kalau ini kan beda. Tapi kalau ini kan beda. Kembali lagi mencari pasangan hidup. Oh, harus itu. Tapi nggak sekarang. Sekarang cuma berdoa aja. Semoga siapa sih yang nggak mau? Yang tadi aku bilang ya, nggak ada orang punya cita-cita untuk gagal gitu. Sebenarnya ini pun ya karena hal yang nggak bisa lagi dipertahankan gitu. Karena bukan hal-hal yang bisa hal yang dimaafin. Itu kan namanya rumah tangga kan, masa sih pasti ada ribut, ada apa. Tapi kalau ini nih hal yang sangat fatal yang mungkin kalau dipertahankan juga berdosa ya gitu. Ya, iya kalau baik-baik aja mungkin hidup Devi itu udah sempurna banget. Dapat mantan suami juga dokter, emang apa yang Devi inginkan selama ini gitu loh. Cuman ya udah takdir, ya kan, takdir yang emang nggak bisa dipertahankan. Jadi insya Allah tadi juga habis umroh kan, pulang umroh di situ Devi jarang yang berdoa ya Allah pengen nangis, jadi nggak lucu kita ngomongin politik pengen nangis. Jadi ya Allah kasih jarang loh, itu umroh Devi yang keempat, tapi Devi nggak pernah sampai nggak berhenti nangis dan berdoanya tuh kasih ya Allah yang terbaik. Enggak. Kasih ya Allah yang terbaik. Udah mau 40 kan umurnya. Dan yakin lah apa yang kita doain di sana pasti Allah jaga kan. Ini beneran gue pengen nangis loh. Ini akan kedepannya akan lebih selektif ya. Kemarin kan Iya. dapat dari orang tua. Sekarang kedepannya lebih mau nyari sendiri atau masih tetap akan nerima juga kalau ada tawaran dari orang tua? Kayaknya orang tua aku sekarang ngerasa bersalah. Kayaknya apa ya? Enggak. Kalau ngomongin ini tuh kan makanya kan tadi aku bahas kenapa masyarakat tuh selalu ini Devi tuh menyuarakan perempuan-perempuan yang di sana yang berjuang menjadi janda itu nggak gampang. Kenapa Devi ngerasa itu? Devi aja yang seperti ini mandiri, nggak butuh laki-laki sebenarnya, gitu loh. Cukup untuk apapun juga cukup gitu. Gimana yang mereka yang nggak tahu mau jualan apa, nggak punya modal, ya kan, mau seperti apa, nggak bisa melakukan apa-apa gitu loh. Terus mau hidupin anaknya, lo Devi single, Devi bukan tulang punggung keluarga, nggak maksudnya sendiri, nggak punya anak. Nah mereka anaknya 3, anaknya 4. Gue bingung, maksudnya kalau bukan kita nih sekarang, makanya Devi ngerasa seperti itu sih. Apa sih yang Devi cari? Gak ada lagi, udah cukup semuanya kan. Tapi berat loh, maksudnya ini udah 2 tahun ya perceraian, tapi masih loh. Buktinya sekarang kita ngomongin itu lagi, keluar lagi air mata gitu. Jadi di momen pertama untuk ngadapin orang tua ketika Devi tahu apa yang Devi rasain di saat awal-awal pernikahan, gimana sih caranya Devi harus ngomong sama orang tua karena kan mereka nggak ngerti soal kayak gitu. Devi pertahanin dalam satu bulan. Devi pertahanin kayak mana caranya untuk nih anak bisa lurus, untuk nih kita namanya seorang istri, kita mau ngambil surga ketika kita semua punya masa lalu. Aku pikir ini bisa berubah, bisa diobatin, bisa berubah. Ternyata kan kalau ini kan nggak bisa. Beda sama laki-laki bajingan, pasti dia akan kembali ketika kita dari hati ke hati. Tapi kalau ini kan beda. Nah, mungkin dia juga nggak mau jadi seperti itu kan, itu semua juga takdir. Nah, Allah mentakdirkan dia untuk jadi seperti itu. Cuman aku menyalahkan kenapa orang tuanya memaksa dia untuk menikah. Ini pernikahan dia yang kedua. Pertama dia dijodohin juga, yang ini dijodohin juga. Harusnya aku nggak pernah menyalahkan mantan gitu loh.
nggak ada yang, dia juga nggak mau ditakdirkan untuk jadi seperti itu. Tapi yang aku menyalahkan tuh orang tuanya. Orang tuanya kan mungkin udah tahu kan mantan istrinya itu cerai gara-gara permasalahannya itu juga. Kalau Devi nggak ngelihat laki-lakinya, kalau istrinya yang dulu mungkin ngelihat ya. Tapi ada hal yang memang ketahuan, ada hal yang memang nggak ada yang kedua kali. Ketika itu ketahuan sekali, Devi pergi gitu. Karena jadi balik lagi tadi tuh ke janda. Jadi berat sih, nggak ya Devi aja berat, apalagi orang-orang yang harus ngidupin anaknya, yang nggak punya modal untuk mereka bekerja dapat uang. Jadi kalau orang tuaku sekarang, Devi udah bilang ya apa yang mesti papi lakuin di saat itu. Dia bilang yang mesti papi minta maaf ke Devi kan nggak perlu, karena orang tua kan nggak tahu. Dia mulia sekali ngenalinnya dokter spesialis, ganteng, masih muda. Jadi kalau sekarang papi sama mami bahkan nggak pernah menyinggung lagi soal kapan Devi harus menikah. Dulu udah cepetan ntar kadaluarsa, ntar anak udah tua gitu. Jadi kalau sekarang tuh mereka nggak pernah menyinggung itu, mungkin mereka jaga perasaan Devi juga gitu. Terus Devi juga mohon sama mereka biarin Devi memilih ya Pi gitu. Oh iya, pilihlah yang terbaik, pilihlah yang buat menurut Devi bisa buat Devi bahagia kayak gitu. Boleh nggak sekarang Devi nggak mau berpolitik dulu, boleh nggak sekarang Devi mikirin diri Devi dulu gitu. Jadi ya saya berdoa di sana, intinya nggak akan ada lagi orang yang keluarga memaksa dan menjodoh-jodohin. Kemarin kenapa Devi nggak mau nyalain papi mami, papi itu sering banget ngejodohin Devi, tapi cuma sama yang ini Devi mau. Setiap dijodohin nggak mau. Nah ini baru ketemu sekali mau. Jadi memang ini bukan paksaan, karena Devi mau gitu. Ya Devi berdoa kemarin di umroh sampai ya dilapangin semuanya sama Allah di sana, kepegang Ka'bah, semua dilancarin sama Allah. Ya minta yang terbaik, minta jodoh, minta secepatnya, baru sekarang. Mungkin ya nggak bisa ya orang ngelihat harapu seneng happy karena memang kita tuh butuh ya butuh sosok pendamping yang bisa ajak diskusi semuanya kan. Devi tuh nggak pernah iri sama orang yang lebih daripada Devi. Devi bangga banget kalau bergaul sama orang yang lebih daripada Devi. Devi bisa belajar, Devi bangga ketika Devi bergaul. Kadang-kadang kan kalau perempuan ini kalau ngelihat yang lebih, teman lebih, pasti dia cemburu, pasti dia iri dengki. Nah kalau Devi tuh paling happy, paling senang kalau ngelihat orang yang lebih daripada Devi. Cuman Devi ada dua kalau iri sama orang tuh, satu iri yang agamanya baik, perempuan yang agamanya baik, dan perempuan yang punya pasangan yang mencintainya. Nah kan ngeliatin ya Allah pengen banget ya kayak gitu, seneng banget ya, happy banget gitu. Tapi kan kita nggak tahu ya rumah tangga orang seperti apa. Tapi ngeliatin orang berpasangan itu iri, itu aja Devi iriin. Kalau yang lain-lain enggak. Iri banget ketika ya Allah kenapa ya nasibku kayak gini. Memang Allah tuh baik. Allah tuh masya Allah sama Devi tuh masya Allah banget. Cuman mungkin kalau Allah bilang ya udah ya nggak ada yang sempurna dalam hidup di dunia ini gitu. Tapi Devi yakin banget tuh akan indah pada waktunya. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.